Halo teman-teman, balik lagi sama Gogi. Dan di video kali ini gue mau belajar lagi eksperimen nyolder-nyolder dan segala macamnya yang berkaitan dengan FPV. Gue hari ini mau coba bikin BEC, bukan bikin sih, merakit ya, supaya bisa powering si Runcam Tampro. Jadi selain powering langsung dari flight controller, si Runcam Tampro ini bisa juga kita powering dari baterai LiPo yang kita pakai buat drone. Jadi ini gue ada 2S, 3S, dan 4S. Gimana caranya? Ya ini kita butuh yang namanya BEC. Nah ini gue udah punya BEC dari Matek. Nanti yang kita pakai 5 volt, ini juga bisa 12 volt, tapi kita akan pakai 5 volt aja. Terus ini udah ada soket nanti yang buat ke si si Runcam Tampro. Nah terus kita akan bikin juga soket dari ini yang buat balancer ini ya. Oke, nah ini rencananya gua mau bikin satu BEC bisa buat 3 baterai ini. Jadi kan ini beda-beda nih, ada 2S, 3S, dan 4S, dan balancernya tuh soketnya beda-beda. Nah rencananya gue pengen tes untuk bikin satu soket yang ke Matek itu bisa buat 3 baterai LiPo ini gitu. Ini inspirasinya dari TronCat FPV yang ada di YouTube. Nanti linknya gue taruh di deskripsi pastinya. Thank you banget udah bikin videonya. Jadi ini bisa gue coba. Udah kayaknya itu dulu. Nah step pertama adalah kita akan cek ini mana yang groundnya, mana yang 5 voltnya, mana yang voltasenya, karena bisa dilihat ini warna ground itu kan biasanya hitam. Nah cuman kalau yang ini groundnya cuman nggak tahu yang mana nih. Ini karena beda sendiri, merah kan biasanya 5 volt atau arus ya. Kalau misalkan memang bisa pakai multitester untuk ngetes arusnya. Oke gitu dulu, kita langsung aja step pertama ya. Nanti step by step, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain di kolom komentar. Terus kalau misalkan memang ada kesalahan yang gue bikin, tolong dibenerin lah, karena kan gue juga belajar ya. Oke teman-teman, ini gue udah siapin multitester. Kita tes dulu mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang ground ya. Nah ini kita colok dulu. Oke, nah ini yang merah ini beda sendiri, belum tentu dia ground ya. Jadi kalau dari yang gue perhatiin dari video-video lain, itu justru tetap yang paling kanan ini atau yang hitam, walaupun hitam banyak. Jadi ini yang ground tetap yang ini kayaknya ya. Ya kita coba aja ya. Ini kelihatan di sini ini baterai 4S ya. Nah ini kita coba di sini. Kita tes. Nah 14,7. Berarti betul bagian sisi sebelah sini adalah sisi yang ground ya. Berarti karena sisi sini yang ground, berarti sisi sini yang kita kasih tanda supaya kita nggak salah kebalik. Karena kalau kebalik die nanti ininya kameranya ya. Ini kita bikin 4S, tapi kita juga mau bikin buat 2S dan 3S. Nah sebelum kita lanjut untuk pengetesan di baterai-baterai yang lain, ini kita cabut dulu. Jadi kita hanya butuh pin 2, si pin ground sama pin yang buat voltasenya. Kita copot dulu ya. Kita copot dulu yang di tengah-tengah. Ini kita sisa 2 untuk yang ground sama yang satu yang voltasenya. Kita double check lagi ya, selalu double check, karena gua pengalaman kemarin udah satu quad kebakar gara-gara gua teledor banget kebalik. Nah ini kita tes masih 14,7, berarti bener ya positif negatifnya. Nah since kita mau bikin buat
2S dan 3S, kita turunin nih. Ini kan pin 4S, terus ini pin 3S di sebelahnya, ini pin 2S sebelahnya. Berarti kita pindahin dari sini ke 2S. Nah, ya. Kira-kira gini. Kalau mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Sekarang ini kita bisa cek baterai 3S, 2S, dan 4S. Supaya ya lebih yakin, coba kita tes lagi ya. Ini kita baterai 4S dulu ya. Kita baterai 4S. Coba pantengin di sini. Ini voltasenya ini negatif. Nah, ini karena sel kedua berarti ini kedeteknya 7,3 volt. Nah, sekarang kita mau coba di 3S. Nah, karena 3S nggak bisa masuk. Ini berapa? 2S ya? Oh, 2S. 2S nggak bisa masuk. Karena nggak bisa masuk, kita tandain. Artinya kita mesti potong dari sini ke sana. Ya. Di bagian hitam ini kita potong. Jadi 2S masuk, 3S masuk, 4S masuk. Gitu ya. Oke, terus kita potong dulu. Oke, teman-teman, lanjut ya. Nah, ini udah kita potong. Agak kurang rapi sebenarnya, nanti cuman bisa dirapiin lagi. Atau mungkin kalau teman-teman bikin nanti bisa lebih rapi ya dari gue ya. Nah, kita tes lagi ke si baterai. Kita coba aja 2S ya. 2S langsung. Nah, ini masuk nih 2S. 2S masuk. Jadi kalau 3S itu memang bentar. 3S masuk. Terus ini 2S. Ya, ini kita langsung tes aja di 2S. Oke, ini 2S ya. Kita coba untuk ininya. Nah, betul kan? 7,5 ya. Penasaran? Kita pindah ke 3S. Nah, ini 3S nih. Tuh, 3S ya. 3S. Kita bikin 3S. Bisa. Oke, jadi kesimpulannya ini bisa dipakai untuk 2S sampai 4S. Nah, sampai sini kita bisa segera solder si kabel yang ground sama voltnya dulu. Nah, untuk solder terserah kalian mau copot pinnya lalu disolder atau mau tetap terpasang juga silahkan ya. Enaknya aja mau gimana. Cuman kalau gue kayaknya lebih enak ini ya. Supaya nggak repot kita tetap pasang aja kali ya. Oke, nextnya kita buka nih si Matek. Nah, coba kita lihat ya isinya. Nih bentuk Matek kayak gini nih kira-kira. Nah, oke ya. Nah, ini di belakang ini kalau kalian mau pakainya butuhnya 12 volt, ini harus di bridge, harus di solder jadi satu, jadi dia akan 12 volt. Cuma kalau kalian butuhnya 5 volt, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nah, ini adalah mana in mana outnya. Oke, jadi kita akan solder dari balancer ke in, berarti in sama groundnya kita solder jadi satu, terus outnya ground sama outnya 5 volt. Nah, ini
ini dia si mateknya udah udah disolderin ya untuk dari balancer. Terus ini buat ke power quad ya. Oke, ini kadang-kadang kan solderan takutnya copot. Gue biasanya untuk solderan gini karena masih belajar atau ragu-ragu ya, kadang-kadang gue kasih ini lem lagi. Lemnya ini lem LCD sebenarnya, T7000 nih, supaya nggak lepas. Kasih aja dikit-dikit, yang penting dia ngikat supaya nggak lepas sih. Dah, sementara sih gitu. Terus berarti sebelum kita rapi-rapi, kita tes dulu kali ya. Kita colok ya. Bismillah. Kita coba tes pakai 2S. Semoga bisa nyala nih. Bener kan, outnya ke 5 volt 5 volt atau 12 volt, ke kamera innya 7 sampai 21 volt. Oke. Kita coba. Nah, nyala kameranya ya. Bisa kelihatan kan? Ini nyala kameranya, terus kalau kita pencet sekali tuh dia nge-record. Nanti kita cek hasil recordnya ya. Jadi ini hasil record dari Tampro yang sudah menggunakan balancer atau BEC, poweringnya dari BEC. Oke, good. Sekarang kita stop dulu. Oke, sudah. Kalau udah gitu kita tinggal cabut lagi. Oke, dan sekarang kita tes menggunakan baterai 4S. Sekali lagi, bismillah. Nah, nyala. Oke, baterai 4S dengan Tampro. Oke, kita record. Ini hasil recordingnya juga sekalian, karena emang belum pernah nge-record pakai si Tampro ini. Ya, sip. Oke, setelah itu bisa kita cabut. Nah, sampai sini kita sudah sukses membuat kabel power untuk powering runcam Tampro dengan matek BEC 5 volt ya. Kita pakai 5 volt. Ini juga bisa powering pakai baterai 2S, 3S dan 4S. Oke, sekarang kita lanjut beres-beres dulu ya. Oke, teman-teman. Ini sambil nunggu lemnya kering, karena abis ini gue mau pakai heat shrink yang transparan nih, heat shrink transparan, karena ini lem hitamnya belum kering. Jadi kita closing aja sekarang. Pokoknya gini caranya kira-kira untuk bikin BEC untuk powering runcam Tampro. Jadi sebenarnya metode ini bisa dipakai buat apapun ya, mau buat GoPro, mau bikin buat action cam yang lainnya, itu bisa. Jadi tinggal jangan sampai kebalik aja, plus minus dan lain-lainnya, takutnya kebakaran dan atau rusak kameranya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini ada yang pengen ditanyain, silahkan aja tulis di kolom komentar ya, ntar gue bisa mungkin akan bantu jawab. Sekian dulu, dan sekali lagi thank you buat Troncat FPV yang udah bikin tutorial sebelumnya. Jadi ini gue cuman mengimplementasikan aja atau membuat ulang, tapi untuk runcam Tampro dan dengan matek SIS ya. Karena kalau yang si Troncat FPV itu dia pakainya kalau nggak salah Mamba ya. Itu oke. Sekian dulu dari gue, sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, ciao.